Itu yang diinginkan oleh Dennis Wise. Dia juga menyertakan ya paling tidak pasukan dia di Garuda Select juga harus ikut di dalam latihan ini, di dalam TC ini, dan akan melihat siapa-siapa yang pantas, siapa yang layak untuk bisa bermain nanti di tim nasional. Bima Sakti harus legowo. Skuad Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 harus diperkuat dengan pemain jebolan Garuda Select akan dibahas di channel Patriot Garuda. Simak selengkapnya di sini. Ya, ada beberapa hal yang bisa mempertimbangkan untuk pemain-pemain jebolan program Garuda Select untuk dipanggil mengikuti seleksi skuad Garuda Asia Piala Dunia U17 2023. Lantas, apa saja alasannya? Ya, pengalaman luar negeri. Nah, penyebab pertama tentu karena skuad Garuda Select memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Mereka mendapat jam terbang dan pengalaman yang penting untuk bisa tampil lebih percaya diri di ajang Piala Dunia U17 2023. Tercatat pemain jebolan Garuda Select edisi kelima itu pernah berjumpa tim-tim elit di Eropa selama 2023 ini, baik di Italia ataupun Inggris. Garuda Select pernah bertemu Akademi Inter Milan hingga membantai Arsenal 3-0. Nabil Ashura dan kawan-kawan pun juga sudah terasa selama berada di Eropa. Lalu selanjutnya adalah terbiasa tinggal di luar negeri. Ya, pemain jebolan Garuda Select sudah terlatih untuk tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Mereka pun juga sudah melewati tantangan jauh dari orang tuanya saat mereka usianya masih sangat muda. Oleh karenanya hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi pemain Garuda Select ketika nanti PSSI memberikan kesempatan bagi Bima Sakti dan Dennis Wise untuk menggelar pemusatan latihan atau TC jangka panjang di luar negeri untuk mematangkan persiapan Timnas Indonesia U17. Mereka tidak akan susah untuk beradaptasi. Ya, banyak jebolan Timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF 2022. Ya, skuad Garuda Select jilid kelima banyak diperkuat para pemain muda jebolan Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Bima Sakti. Tepatnya saat Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 dan mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sejumlah pemain jebolan Timnas Indonesia U16 yang dimaksud adalah Muhammad Hanif Ramadan, Andre Pangestu, Rizar Nurfia Subagja, sampai Nabil Ashura. Kini kemampuan mereka pun tidak diragukan lagi setelah mendapatkan kesempatan menimba ilmu di Eropa. Ya, seleksi Timnas U17 Indonesia di berbagai kota pun juga ternyata mengungkapkan aib sepak bola nasional. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI juga turut hadir dalam acara diskusi sepak bola yang diadakan oleh AIC PSSI Pers di Pancoran Soccer Field Jakarta pada Selasa 25 Juli kemarin. Dalam diskusi yang membahas mengenai pembinaan pemain muda itu, Arya mengakui bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia masih belum optimal. Hal itu dirasakan saat Bima Sakti mencari atau menyeleksi pemain Timnas Indonesia U17 di berbagai wilayah di Indonesia. Penyelenggaraan seleksi Timnas U17 Indonesia itu disebutkan justru menggambarkan kalau hal mendasar bagi kemampuan sepak bola nasional pembinaan usia muda justru masih lemah. Ya, terus terang ya, ketika seleksi U17 yang kita lakukan di beberapa kota itu menunjukkan bahwa memang kita tidak punya pembinaan. Kalau kita punya pembinaan kayaknya nggak perlu sampai kita buka pendaftaran pemain untuk seleksi U17, kata Arya Sinulinga. Yaitu menunjukkan memang kita tidak punya. Ya sadar betul kita, makanya kita buka sampai Bang Bima Sakti itu buka seleksi di berbagai wilayah. Dan itu memang menunjukkan bahwa kita belum tersistematis untuk membangun yang namanya pembinaan, ujarnya. Nah, guna membenahi masalah pembinaan usia muda, Arya mengatakan PSSI ke depan bakal fokus dari pembinaan usia muda sampai ke daerah-daerah. Tidak hanya itu, pembinaan usia muda juga sudah harus dilakukan sejak U19.
Hal ini menurutnya harus dilakukan lantaran PSSI mempunyai cita-cita Indonesia bisa tampil pada Piala Dunia 2038 mendatang. Ya bayangkan, begitulah kondisi yang ada sekarang. Jadi mau nggak mau memang kita harus bangun pondasi-pondasi dari bawah ini, kata Arya. Dan saya rasa dengan turnamen-turnamen yang kita bangun ataupun liga yang mau kita bangun untuk pemain muda itu sudah terstruktur ya, dimana teman-teman Liga 1 diwajibkan punya usia-usia muda dan itu sudah jadi standar akan kita bangun dan itu yang lagi-lagi kita bangun. Jadi ya kami sekarang punya tanggung jawab, apalagi kami punya target ya, makanya kita mulai dari U9 nantinya untuk sampai bisa kita ke Piala Dunia 2038. Nah sekarang tujuan ke sana mau tidak mau dari bawah, makanya ini yang kita lakukan sekarang. Pungkasnya ada peran Dirtek Frank Wormuth, pemain timnas U17 Indonesia bisa dicoret meski lolos TC Jerman. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan juga bahwa proses seleksi timnas U17 Indonesia tetap berjalan meski menjalani TC di Jerman. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia akan menuju Jerman pada bulan September sampai Oktober nanti. TC ini untuk mempersiapkan tim jelang Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember di Indonesia. Nantinya ada 3 pemain yang menjalani TC di Jerman. Pada TC ini sekaligus didampingi oleh Direktur Teknik atau Dirtek PSSI, Frank Wormuth. Diprediksi sosok tersebut akan memberikan pertimbangan pemain yang lolos seleksi bersama dengan pelatih Bima Sakti. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan selama di Jerman, pemain timnas U17 Indonesia tetap menjalani seleksi. Apalagi skuad Garuda Asia menggunakan sistem seleksi promosi dan degradasi. Selama di Jerman juga diharapkan persiapan bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal di turnamen mendatang. Dalam seleksi di Jerman pun tetap ada pemain yang dikembalikan atau ditambahkan seusai dengan persiapan tim yang di Jerman, kata Erick Thohir. Erick menegaskan timnas U17 Indonesia akan menjalani persiapan lewat laga uji coba di Indonesia dan tujuannya untuk memantapkan mental pemain sebelum berangkat ke Jerman. Nantinya skuad Garuda Asia akan menjalani laga uji coba dengan tim-tim kuat di sana. Jangan sampai nanti di Jerman ada lawan tanding nanti mentalnya nggak siap. Maka kita tandingkan dengan Korea Selatan yang mudah-mudahan 30 Agustus di Jakarta. Ujarnya. Pada proses seleksi awal, ada 2 pemain diaspora yang masih dipertahankan. Sebelumnya dari 34 pemain yang dipanggil Bima Sakti, ada 6 pemain yang berkarir di luar negeri. Selanjutnya pemain-pemain diaspora kedua akan didatangkan untuk menjalani seleksi. Mereka akan bersaing dengan pemain lain untuk lolos skuad final Piala Dunia U17 Indonesia. Dan pemain diaspora harus memiliki standar yang kita inginkan. Tapi dari 6 yang masuk ada 2 yang dipertahankan. Pungkasnya.